ya absennya ya. Afnan, sebenarnya Afnan aja ya. Ya. Rika, lucu ya. Terus kemudian Rika sama. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kontrak belajar nomor 7 apa? Yo, tulis ya. Iya. Lah. Ya, Pak. Yo, dan. Ya, Sudah semua ya? Oke, materi kemarin kita kemarin teknologi komputer dengan komputer untuk merefresh. Tak panggil dulu. Asril, mana Asril? Komponen utama komputer ada 3 apa ya Asril? Input, proses, sama output. Oke, berikutnya Tajam. Ini tajam. Nah, komponen input apa beda? Input. Kemarin mau masuk. Kemarin di kontrak belajar kan ada ketentuan itu. Kalau tidak masuk berarti harus ini nanti minum sehat. Ada untungnya ya ternyata ya. Dina, mana Dina? Din, komponen input apa ini? Ya, terus keyboard, mouse, apa lagi? Mikrofon, oke. Kemudian gesang sebagai skor, komponen proses apa gesang? Chipset, terus RAM, terus ROM, prosesor, kemudian ada memori, ada hard disk, perangkat, PGA card, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu komponen output, ada. Apa ada? Printer, terus LCD, speaker, layar, proyektor, dan sebagainya. Itu salah satu contoh komponen output. Oke, sesuai janji saya kemarin, yang minggu kemarin, hari ini kita akan belajar bongkar pasang komputer. Ini saya sedang bawa komputer random, ambil dari lab 1. Ini entah nanti bisa apa enggak, kita tahu, kita coba ini. Kemudian ada perwakilan yang mencoba dulu sebelum kita bongkar, kita cek dulu, kita nyalakan dulu komputernya. Ini yang masuk. Nah, gantian. Siapa tadi? Yang belum. Pernah masuk siapa? Nah, beda ini tanggal berapa ini? Absen 29. Nurul Farah Agustina. Nah, ini bulan apa ini? September, berarti absen 9. Bunga. Mana bunga? Ya, ini bunga. Pas. Sekarang di rakit dulu, kita nyalakan dulu. Berangan. Oke, yang pertama berarti kabel power. Kabel power itu berarti untuk memasukkan arus listrik. Colokannya itu nggak mungkin kembali karena
Ini loh. Oke. Keyboard. Wah, terus. Ya. Oke. Terus kabel power lagi ada. Ini untuk monitor. Monitor tadi output input nomor proses. Monitor. Input. Wah, ayo. Ya. Layarnya sini tadi apa? Input, output atau proses? Output. Untuk menampilkan apa? Menampilkan gambar, menampilkan tampilan. Ini namanya kabel VGA. Soalnya di belakang, warnanya biru. Pasti semua ya. Itu apa? Tidak loh. Kamu lihat dulu, ini kan deh. Warnanya kan biru. Oh, gitu. Ini mas komponen apa? Itu proses. Oke. Ini namanya slot USB. Tinggal dicolok aja yang slot USB. No, yang bentuknya sama dong. Slot USB kan ini adalah ya, bebas. Oke. Dan ini board. Ini namanya komponen PS2. Terus langkah terakhir apa? Tekan tombol. Tekan tombolnya. Oh ini tadi panas kolonel start dari oh ini kan. Ya panas tombol. Ada. Salah dong. Tadi proses merakit kom. Ini makanya Windows apa ini? Windows. Oke, terima kasih juga sama siapa tadi namanya? Farah. Tepuk tangan untuk juga Farah. Habis ini kita belajar untuk bongkar. Kita pelajari satu-satu komponennya itu apa aja ya tadi. Itu ya. Oke, ini tadi sudah dirakit oleh teman kalian, sudah dinyalakan. Sekarang kita mulai proses bongkarnya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2023, berarti absen 20 sama 23. Saya 20 Ilham 23 ada di Zulfa. Yuk. Dan kalian punya pengalaman bongkar meskipun bukan anak kasih. Tuh kalian ini kalian tahu. Coba dulu. Pikirin Pak. Ya. Bisa Pak. Yang pertama mau lepas itu yang paling mudah. Ini dulu. Ini namanya RAM. Dicopot caranya. Ini kan ada dua loh. RAM. Yang sini sama RAM. Ini namanya RAM. Random access memori. Ada yang 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB dan seterusnya. Yang namanya 4 GB. Kliknya belum itu. Dah. Jangan. RAM komponen apa RAM? Proses. Kemudian berikutnya. Ya.
Ini dipencet. Semudah itu. Ulangi. Coba dipencet. Nah, nya. Out. Pen. Ambil. Ini perfect. Ini namanya apa ini namanya? Kardis. Kardis itu apa? Nyim. Ya. Ini namanya DVD room. DVD room itu ada dua, DVD RW sama DVD R. Kalau RW itu read write, kalau R itu hanya read. Berarti ini komponen apa ini? Kalau ini CD room, hanya ngerit, berarti komponen apa? Hanya baca. Info. Kalau ininya RW, read write, berarti output sama dan yang paling besar ini Pak. Yes. Nah, kemudian ini komponen yang paling besar. Ini namanya power supply. Fungsinya power supply itu untuk masuknya arus listrik. Jadi kalau ininya rusak ya komputer tidak bisa. Kemudian di sini tinggal ada satu komponen. Di baliknya kipas ini namanya apa ini? Prosesor itu fungsinya otaknya namanya dari balik. Kemudian papannya ini yang tempat nempel komponen komputer itu namanya mager. Jadi posisinya komputer setelah dibongkar itu ya seperti ini. Jadi kalian kalau mau beli komputer pakai sendiri itu bisa. Motherboardnya beli sendiri, prosesornya beli sendiri, harddisknya beli sendiri, RAM-nya beli sendiri itu bisa. Jadi bisa. Terima kasih Ilham dan juga Arden. Oke, silakan untuk tepuk tangan tuh yuk. Nah itu tadi kalian sudah belajar mengenai komponen utama komputer, ada input, sama proses. Komputer dalamnya seperti apa kalian sudah bisa tahu, ada bayangannya. Kenapa ini bisa bekerja seperti ini. Tadi ada beberapa komponen input, output, sama proses. Komponen proses yang tadi kalian lihat apa aja? Prosesor. Yang kotak buat input tadi apa? Harddisk. Kemudian yang lempengan panjang. RAM. Kemudian apa lagi? Motherboard yang gede sendiri sama apa lagi? Power. Yang ini yang listrik. Power. Kemudian kita nanti akan belajar tentang komponen jaringan komputer. Di situ nanti ada kabelnya itu ada banyak, ada kabel UTP, kabel STP. Di sini saya sudah membawa kabel. Nanti kita lanjut. Kemudian ada kabel UTP STP, kemudian ada kabel fiber optik, kemudian ada kabel koaksial, kemudian dari kabel koaksial, fiber optik, UTP, STP. Kemudian nanti kita akan belajar tentang komponen jaringan komputer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pelajaran ini. Kontrak belajar nomor 7. Yuk, nah. Video lagi. Ditulis bukunya dikeluarkan, jaga buku siapa? Jaga buku. Oh, hilang. Ditulis komponen jaringan komputer. Jadi kita sudah belajar komponen komputer. Sekarang kita belajar tentang komponen jaringan komputer. Yang pertama ada server. Yang pertama server. Server. You. Oh ya. Siti, Zaidatul, M, D. Ah, server, pernah dengar kata server nggak? Pernah dengar? Yuk, dimanapun itu. Nah, yuk gimana? Salah satunya yang banyak tempat, bisa disebutkan nggak? Game, oke. Rian, pernah dengar kata server? Gimana? Game. Meka. Iya. Muhammad Muda. Nah, oh tadi Muhammad Muda ya Allah. Server pernah dengar kata server di mana? Selain di game, di website. Server itu apa sih server? Iya. Pusat. Kemudiannya server. Berarti server itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Komputer. Oke, pengertian server. Komputer berspesifikasi tinggi. Komputer berspesifikasi tinggi. Komputer berspesifikasi tinggi. Komputer berspesifikasi tinggi yang melayani klien dalam sebuah jaringan. Jadi kamu pakai ini benar. Jadi apa tuh? Dalam sebuah jaringan. Jadi server itu komputer speknya tinggi. Untuk melayani klien. Kliennya itu ya bisa berupa handphone, smartphone, atau mungkin komputer itu sendiri, atau itu tadi website. Kalau komputernya yang buat database website, biasanya satu ruangan ini. Ini kotak biasa. Kemudian ini ada komputer. Kalau yang ada di game, misal komputer servernya mati, kira-kira gamenya bisa jalan nggak? Kenapa kok tidak bisa jalan? Ya betul ya. Logika aja ya, komputer servernya aja mati, gamenya mau connect kemana? Itu tadi adalah server. Kemudian yang nomor 2 ada NIC. NIC tulisannya NIC. NIC bahasanya NIC. NC, N-nya network, I-nya
interface C-nya card. Develop interface card NIC. Develop interface card. Panjangnya NIC. Kok nggak tahu nanti. Pengertiannya NIC. Komponen perangkat komputer. Komponen perangkat komputer yang berfungsi. Komponen perangkat komputer yang berfungsi untuk menghubungkan ke dalam jaringan, tidak NIC, komponen komputer untuk yang fungsinya itu untuk menghubungkan ke jaringan. Jadi tadi ketika saya tanya, ini sudah bisa connect internet apa belum? Jawabannya belum. Untuk bisa terhubung, nah ini namanya NIC. Ini kotak ini NIC. Colokannya itu makanya di kabel LAN, kabel UTP atau STP. Ini tinggal dimasukkan ke flash. Yang ini nanti dicolokkan ke hub. Hub itu nanti ada hub. Contohnya yang ada di balik tembok ini, yang warnanya putih, lampunya biru. Nah, itu nanti dia akan connect ke satu jaringan. Bisa akses internet kalau jaringan itu ada koneksi inter. Itu adalah NIC. Bentuknya itu bongkar. Terus yang nomor 2 ada Wi-Fi card. Ini bacanya apa? Ini bacanya Wi-Fi. Singkatan dari apa? Kayaknya saya pernah kasih bahan deh. Singkatan dari apa ini? Yang tahu nggak usah ikut ulangan atau 100. 10 detik. Oh, kompok ya. Enggak. 3, 4, 6, 8, 9, 10. Nggak tahu Pak. Wireless fidelity. Membacanya Wi-Fi bukan Wi-Fi loh, bukan ya? Wi-Fi kah? Aku Wi-Fi. Wi-Fi kah? Wi-Fi kah? Pengertiannya Wi-Fi kah? Pengertiannya Wi-Fi kah? Itu tadi perangkat yang berfungsi ya perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan tadi deh ke dalam jaringan menggunakan media. Kalau Wi-Fi ini medianya apa? Perantaranya apa? Wi-Fi. Ini sama ini ada kabelnya nggak? Nah, pakainya apa? Sinyal apa? Radio. Menggunakan media radio. Sinyal itu radio medianya. Terus apa ya? NIC tadi ditambahkan menggunakan media kabel. NIC itu kabel, Wi-Fi card itu radio. Wi-Fi card ini sering dijumpai pada perangkat laptop karena laptop kan ada Wi-Fi-nya. Perangkat apa ya? Media radio.
Oh, kabel yang isi kabel, Wi-Fi khas berapa nih? Biasanya dijumpai di laptop mayoritas orangnya. Kemudian nomor 4 itu ada hub, biasanya hub B. Apa Pak? Hub B. Apa pengertiannya hub? Perangkat yang berfungsi itu sendiri. Perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan. Perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan. Dari berbagai komputer dalam satu jaringan tanpa melakukan pengalihan data. Jadi dia hanya sebagai pusat. Jadi kalau dilihat komputer, itu kan komputernya ada banyak, sedangkan sumber internetnya itu hanya ada satu lah. Bagaimana cara menyalurkan antar komputer? Taruhlah di komputer kita itu ada 75 komputer, cara menggabungkannya itu pakai apa? Pakai yang namanya hub. Ada hub, ada hub. Di colokannya hub itu ada 5, 8, 16, 22, sama 60. Jadi ini saya komputer ini 1, ini 15, pokoknya tidak pakai yang 5, 8, 16, 22 atau 64. Nanti dari hub ini nyambung ke sumber. Caranya apa? Pakainya switch. Ya, switch. Kemudian yang nomor 5, itu ada switch. SPITCH, switch. Ini fungsinya sama seperti hub. Cuma dia ada prosesornya, ada komputernya. Switch, SPITCH, switch. Hub ini kalau kalian mau lihat hub, contohnya ada yang di sini. Ini kita masang hub slotnya yang berapa. Kalau hubnya mati, makanya kemarin sebelum ini colokannya pisah sama lampu ya kemarin ya. Dan ketika ini dicabut, hubnya mati, otomatis internetnya satu sekolahan ikut karena hubnya mati. Berikutnya, ya di komputer dulu. Switch, pengertiannya switch sama kayak hub, perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan dari berbagai komputer dalam satu jaringan. Cuman bedanya bisa melakukan pengalihan data. Sekarang masih ada pakai? Kok masih ada tuh? Dulu mah itu banget. Nah, warnet itu biasanya pakai untuk mengatur jaringannya, untuk mengatur kecepatannya masing-masing komputer itu pakainya switch. Jadi bisa diatur downloadnya maksimal 5 MB, 10 MB, 20 MB dan sebagainya. Yang ikut internet rumahan itu kan juga sama, tahu sih kecepatannya berapa? 72 apa? Mega? Mbps 7,2 atau 72? 72 mega. Kok nanggung enggak 100 kali ya? Cuma gue ya. Ya, medium 100. Nah itu biasanya yang ikut internet rumahan yang di desanya punya home itu juga diatur kecepatannya biar sama rata, biar stabil. Sekolahan sini itu juga sama. Namanya. Yo. Terus berikutnya ada media kabel. Media kabel itu nanti ada 4.
strip yang nomor 1, strip hitam atau apalah, kabel STP. Dan tadi sudah saya singgung STP, S-nya tadi adalah shield, kemudian twist, P-nya itu pair, shield, twist, pair, shield, twist, pair. Shield, twist, pair. Pengertiannya, kabel berpilin, PILIN, berpilin-pilin itu di, ya itu pilin, apa namanya, pilin. Kabel berpilin 4 pasang, kabel berpilin 4 pasang, bakrum, putih oranye, putih oranye, putih hijau biru, putih oranye, putih hijau biru, putih hijau biru, putih biru hijau, putih biru hijau, kemudian yang terakhir putih coklat, putih coklat. Untuk yang memiliki lapisan pelindung, kabel STP. Kemudian yang nomor 2, ini sekalian aja, kabel UTP. Ansip with P. Dilapisi. Action kan bisa ya. Berarti kita begini. Ya benar. Shield with P. Shield with P. Shield with P. UTP, UTP bacanya, tapi nama Indonesia ya UTP. Saatnya jam 4. Habis ini jam berapa? Adit. Kabel berpilin 4 pasang di stretcher gitu aja loh. Bedanya cuman kalau yang UTP itu tanpa pelindung. Nih, ini namanya kabel UTP. Kenapa kok ini kabel UTP? Karena ini tidak ada pelindungnya. Ini kabel LAN. Kalau kabel STP di dalamnya itu ada kayak plastiknya. Ini biasanya buat nyambung internet antar jaringan. Kemudian di dalamnya ini warnanya beda-beda yang sudah kalian tulis. Itu kabel, istilahnya itu kabel strike. Ada 2 metode, kabel strike sama kabel cross. Yang ini kabel strike. Putih oranye. Jadi ini tuh ada aturannya ya, nyambungnya. Benar, emang itu, emang kembali itu. Putih oranye, putih hijau biru. Ya, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Itu memang aturannya seperti itu. Jadi enggak mau sambung, mau apa namanya? Toto. Nah, terus ini nyambungnya itu pakai konektor. Dulu kita sudah belajar konektor yang namanya konektor RJ45. Jadi kabelnya kalau sudah kalian susun sesuai dengan aturan yang tadi, ini tinggal dimasukkan ke konektor RJ45. Nah, nanti kalau sudah masuk, kita jepit pakai yang namanya tang tripping. Ini namanya tang tripping.
teknisi bingung, teknisi internet itu senjatanya ini. Nah ininya ini ada guys, dia nggak bisa. Ini nggak bisa. Nanti jadinya seperti yang gue contohnya mana ya? Oh ya ini, nah ini ya sudah. Nah ini nanti kalau sudah jadi tinggal disolok, atau pakai spray atau sebagai internet. Masih ada kabel fiber optik, kemudian ada router, kemudian ada lagi ya, sama topologi jaringan. Itu ya. Oke, saya mau manggil salah satu deh. Oh ini bulan apa ini, Seth? September. Masa 9 siapa? Bunga apa yang kamu pelajari hari ini, Bunga? Oh. Merakit komputer, terus apa lagi? Membongkar, ya merakit, membongkar, terus apa lagi? Kamu belajar apa lagi hari ini? Apa aja nanti komponennya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya persiapkan sampai sini. Nanti kita ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti pramuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.